Halo Sobat Geoscience, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia kelautan nih teman-teman, yaitu sumber data gelombang. Data gelombang ini sangat penting terutama bagi para peneliti, pelaut, atau siapapun saja yang ingin memahami kondisi di lautan. Nah, untuk bisa memantau dan memprediksi gelombang, kita menggunakan beberapa metode dan teknologi yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu ada pengukuran in situ. Nah, pengukuran in situ ini adalah metode pengukuran langsung di lokasi nih teman-teman. Dengan kata lain, alat-alat ini diletakkan langsung di air untuk menangkap data gelombang secara real time. Nah, ada beberapa alat nih yang biasa digunakan dalam pengukuran in situ. Nah, yang pertama ada buoy gelombang. Buoy ini bentuknya seperti pelampung besar yang terapung di lautan. Alat ini dilengkapi dengan sensor yang sangat sensitif untuk mengukur berbagai aspek gelombang seperti tinggi gelombang, arah gelombang, dan periode gelombang. Selain itu, buoy ini sering dilengkapi dengan GPS untuk memastikan posisinya tepat akurat meskipun terbawa arus laut nih teman-teman. Dari data buoy ini sangat penting karena memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi di permukaan laut. Selanjutnya ada tide gauges. Nah, sebenarnya alat ini awalnya digunakan untuk mengukur pasang surut air laut. Namun karena gelombang juga mempengaruhi perubahan ketinggian air laut di pantai, alat ini bisa juga digunakan untuk memberikan data tambahan tentang gelombang, terutama di daerah pesisir. Jadi, selain memantau pasang surut, alat ini membantu kita memahami gelombang yang dekat dengan pantai. Selanjutnya ada data satelit. Nah, pengukuran dari laut memang penting nih teman-teman, tapi bagaimana jika kita ingin mengetahui kondisi gelombang di seluruh dunia? Nah, disinilah data satelit berperan penting nih. Nah, satelit memberikan kita gambaran luas mengenai kondisi permukaan laut secara global, bahkan di tempat yang sulit dijangkau manusia nih teman-teman. Nah, ada beberapa teknologi satelit yang digunakan. Yang pertama ada altimetri satelit. Satelit ini menggunakan radar untuk mengukur tinggi permukaan laut. Jadi, dengan teknologi altimetri ini, kita bisa mendapatkan data tentang tinggi gelombang di berbagai wilayah di dunia nih teman-teman. Nah, kelebihan dari altimetri satelit ini adalah kita bisa mendapatkan data di area yang sangat luas, bahkan di tempat-tempat terpencil seperti lautan luas yang jarang dijelajahi manusia. Selanjutnya ada data satelit yaitu scatterometer. Nah, scatterometer ini adalah alat yang mengukur kecepatan dan arah angin di permukaan laut. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya angin dengan gelombang nih? Nah, angin adalah salah satu faktor utama yang membentuk gelombang laut nih. Nah, angin yang bertiup di atas permukaan laut akan menciptakan gesekan yang kemudian menyebabkan akan membentuk
gelombang di laut. Dengan scaterometer ini kita bisa memahami bagaimana angin membentuk pola gelombang di lautan. Selanjutnya ada model numerik. Nah, selain menggunakan pengukuran langsung dan data dari satelit, ada satu lagi metode yang sangat canggih untuk memprediksi kondisi gelombang, yaitu menggunakan model numerik. Model ini adalah semacam simulasi matematis yang dibuat berdasarkan data yang sudah ada, baik dari pengukuran in situ maupun dari data satelit. Dengan memanfaatkan rumus fisika, kita dapat memprediksi bagaimana gelombang akan terbentuk dan bergerak nih teman-teman. Nah, dua model numerik yang sering digunakan yaitu ada wave wedge tree dan SWAN atau Simulating Waves Near Shore. Nah, untuk wave wedge tree-nya adalah model global yang sangat populer di kalangan peneliti nih teman-teman. Model ini digunakan untuk memprediksi kondisi gelombang di seluruh dunia. Dengan model ini, kita bisa melihat bagaimana gelombang terbentuk di samudra dan bagaimana gelombang tersebut bergerak ke seluruh penjuru dunia. Nah, prediksi ini sangat berguna untuk banyak sektor seperti pelayaran, perikanan, dan untuk energi laut. Kemudian ada yang namanya SWAN. Nah, SWAN ini adalah model yang lebih spesifik untuk daerah pesisir nih teman-teman. Di sini gelombang memiliki karakteristik yang berbeda karena interaksi dengan daratan dan perairan dangkal. Nah, gelombang yang mendekati pantai cenderung pecah dan menjadi lebih pendek dan lebih tinggi. Nah, SWAN ini membantu memprediksi bagaimana gelombang akan berinteraksi dengan garis pantai, yang hal tersebut sangat penting untuk kegiatan seperti konstruksi pantai, perlindungan pantai, dan untuk perencanaan wilayah pesisir. Nah, jadi data gelombang bisa kita dapatkan melalui berbagai cara nih teman-teman, mulai dari pengukuran langsung di laut, data satelit, hingga menggunakan model simulasi numerik. Nah, semua metode ini memiliki kelebihan masing-masing dan sering digunakan bersama-sama untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi gelombang di lautan. Dengan memahami bagaimana gelombang terbentuk, bergerak, dan pecah, kalian bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam segala hal, mulai dari navigasi laut hingga ke mitigasi bencana seperti contohnya tsunami. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Sampai jumpa di materi